Record. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi kemarin sore kayaknya, atau kemarin, ya sore something gitulah, jam berapa gue lupa. Gue telepon terus gue disuruh apa namanya gantiin bapaknya karena bapaknya ada kepentingan, katanya harus ke rumah sakit. Nah, eh kalau kemarin minggu kemarin itu bapaknya udah ngejelasin bab 31. Jadi kita sudah mulai membahas mengenai perekonomian terbuka. Jadi awalnya sebelum UTS tuh kita masih fokus ke perekonomian tertutup. Jadi ngomonginnya dalam sebuah negara aja. Makanya apa namanya ekspor impor itu jarang dibahas. Apa namanya adanya orang asing, investasi dari luar. Terus juga apa namanya eh, valuta asing, nilai tukar itu jarang dibahas, jarang disinggung. Cuma pada setelah UTS itu bakal banyak dibahas gitu, dimasukkan apa namanya eh, faktor-faktor luar negeri tersebut. Nah, di bab 32 ini kita akan ngelihat beberapa hal yang terkait satu sama lain. Terus nya gue belum ngasih ini, belum ngasih PPT-nya. Ya udahlah, ntar gue kasih apa namanya eh nanti kita lihat apa aja sih yang bisa mengaruhi satu sama lain, yang sebenarnya ada yang udah dan ada yang belum dibahas di sepanjang perkuliahan ini. Nah, ini merupakan salah satu apa ya? Kalau bisa dibilang dari tahun ke tahun tuh materi yang agak kompleks menurut gua dibandingin yang lain karena ada interaksi antar kurva. Biasanya nggak segininya. Nah, nanti kita ketemu lagi sama kurva loanable funds. Nah, eh gini gue gede dulu. Jadi pada chapter 32 ini kita ngebahas gimana sih apa namanya interest rates, tingkat suku bunga itu ditentukan ketika apa namanya kita berada di perekonomian terbuka. Jadi kalau misalnya pada sebelumnya tingkat suku bunga tuh biasanya kemarin gue juga sempat ngejelasin, ada yang nanya, kak ada dua pasar kan, pasar uang sama pasar dana pinjaman, itu gimana? Itu kita beda pasar, jadi apa namanya beda ya ininya, apa namanya eh ya walaupun harganya sama-sama suku bunga gitu, tapi ketika ditanya apa namanya di pasar dana pinjaman terjadi perubahan A, misalnya supply-nya meningkat. Nah, ya lu jangan kaitin ke pasar uang yang biasa. Pasar uang yang biasa tuh yang pasar uangnya sama bank sentral itu loh, yang supply-nya vertikal. Jangan dihubungin sama itu. Nah, untuk bab 32 ini kita akan membahas di loanable funds market. Nah, gimana nih kalau misalnya udah ada apa namanya transaksi ekspor dan impor gitu kan, ada transaksi dengan pihak asing. Sebelumnya kan kita cuma oke, national savings sama dengan investment tuh, artinya ada supply loanable funds, ada demand loanable funds, ini loanable funds, ini tingkat suku bunga. Demand itu dari investasi, supply itu dari tabungan. Nah, kalau misalnya udah ada pihak asing bagaimana? Nah, terus nanti ada hubungannya dengan loanable funds. Jadi pasar dana pinjaman ini ada hubungannya dengan pasar valuta asing. Jadi bagaimana apa namanya interaksi antara tabungan dan juga investasi domestik ya maupun asing itu bisa memengaruhi harga ya valuta asing. Yang paling gampang biasanya apa namanya bahasanya adalah berapa sih harga dolar sekarang gitu kan. Terus kemudian ada juga hubungannya dengan budget deficit dengan exchange rate. Jadi ada hubungan antara apa namanya pasar dana pinjaman dengan valuta asing, dan juga ada hubungannya dengan ada hubungan antara
kebijakan fiskal dengan valuta asing. Catatan, pada pembahasan bab 32 ini, GDP dan price level di antara dua negara tersebut itu sudah ditentukan given. Jadi kita nggak ngomongin, oh nanti ini bisa memengaruhi GDP. Nggak, udah kita asumsikan GDP-nya adalah Y aja, udah gitu. Nggak usah di apa namanya, oh ntar bisa berubah gini gini gini. Nggak usah dipikirin dulu. Pada chapter 31 awalnya Y sama dengan CIG doang, ini perekonomian tertutup, tapi kemudian ada apa namanya transaksi X min M kan, sini net export, dan udah dibahas minggu kemarin net export sama dengan NCO. Apa ya, dari tahun ke tahun sebenarnya net export sama dengan NCO ya udah telan aja, terus apa namanya logikanya gimana gitu kan, itu masih banyak yang bingung, cuma nanti mungkin akan gua apa namanya jelaskan sedikit, cuma nanti belakangan. Nah, jadi karena net export itu sama dengan net capital outflow, maka ini kita bisa ganti, kan sama, nggak apa-apa dong kalau diganti kan. Maka Y sama dengan C plus C plus G plus NCO. Nah, sehingga ketika ininya kita kesiniin, seperti biasanya kan I sama dengan Y min C min G doang, tapi sekarang ini ditemenin sama NCO, di mana Y min C min G itu adalah national savings. Ingat bahwa ini bisa kita rubah jadi Y min C min T ditambah T min G. Ini private savings, ini public savings. Jadi national savings. National savings sama dengan investasi. Di sini gue tulisnya domestic investment plus NCO, net capital outflow. Kalau misalnya ada yang masih bingung, net capital outflow itu apa? Capital itu modal, outflow itu mengalir keluar, net itu ya bersih, itu kan net. Jadi net capital outflow adalah capital outflow outflow dikurangi capital inflow. Jadi ada berapa sih capital, aset-aset yang ngalir keluar dikurangi dengan aset-aset yang ngalir masuk tuh. Nah, karena gini, saving sama dengan investment ditambah NCO, artinya kalau if NCO itu tidak sama dengan 0, net capital outflow itu nggak sama dengan 0, kita bisa bilang bahwa savings tidak sama dengan investment. Jadi kalau awalnya kita bilang savings itu sama dengan investment, biasanya kan gini. Nah, tapi sekarang ada temennya nih, ada NCO. Yang mana kalau NCO ini nilainya nggak 0, artinya ini nilainya nggak sama. Nah, ini bisa kita artikan, bisa kita ambil sebuah kesimpulan dari ini nih. Kalau savings lebih dari investment, katakan ada orang nabung 100 triliun. Kemudian investasinya sama dengan 80 triliun. Savings lebih dari investment. Artinya, savings sama dengan investment plus NCO 100 sama dengan 80 plus NCO, yang mana artinya NCO sama dengan 20. Artinya NCO-nya positif lebih dari 0. Apa maksudnya? Artinya artinya kalau tabungan domestik, tabungan nasional lebih banyak daripada jumlah yang dibutuhkan untuk investasi nasional, jadi ada lebih 20 triliun. 20 triliunnya itu jadi net capital outflow.
Kalau net capital outflow-nya positif, artinya lebih banyak yang outflow ya, lebih banyak yang mengalir keluar. Jadi 20 triliun ya adalah duit yang ngalir ke luar negeri. Artinya apa? Daripada disimpan di brankas, nganggur, nggak jadi apa-apa, mendingan lu pinjemin aja ke orang luar yang butuh duit. Kan dapat bunga ya, dapat keuntungan ya. Tuh. Oh, ada pemerintah negara X yang lagi butuh duit karena apa? Misalnya mau ngadain project bla bla bla. Pinjemin aja. Tuh. Ntar kita dapat duit, kan dapat bunga. Sebaliknya, apabila savings kurang dari investment, kita balik nih misalnya. Savingsnya 80, nah mungkin biar beda lah ya. Savingsnya 70, investmentnya 110 misalnya. Artinya, ketika savings sama dengan investment plus NCO, jadi savingnya sama dengan 70, investmentnya sama dengan 110, artinya NCO-nya berapa? NCO-nya adalah minus 40. Jadi ketika tabungan lebih sedikit daripada investasi domestik, net capital outflow-nya akan negatif. Apa artinya net capital outflow-nya negatif? Net capital outflow negatif artinya duitnya secara net lebih banyak yang mengalir ke dalam negeri. Banyak 40 triliun. Artinya apa? Kalau misalnya tabungan nasional itu nggak bisa memfasilitasi investasi domestik, investasi yang ada di dalam negeri, nah akan uh, apa namanya gapnya di antara apa namanya savings dan investmentnya itu diisi dari mana? Diisi dari duit yang masuk dari luar negeri, bisa utang atau bisa ya memang orang asing yang investasi di Indonesia aja. Oh saya mau bikin apa namanya pabrik ini baterai mobil listrik, sekarang lagi rame kan, mau apa namanya narikin investor luar katanya. Nah itu artinya duitnya masuk ke Indonesia, capital inflow. Jadi net capital outflow-nya negatif. Tuh. Nah jadi sekarang ada temennya nih, jadi ada hubungan dari orang asingnya. Kalau savings kita lebih banyak daripada kebutuhan kita, kita kasih ke orang asing, itu kan net capital outflow-nya bakal positif. Kalau kita apa namanya savingsnya lebih sedikit daripada investasi yang mau dilakukan, orang asing yang minjemin ke kita, utang-utang ke orang asing, makanya net capital inflow, jadi NCO-nya negatif. Nah, apa sih hubungannya net capital outflow sama tingkat suku bunga? Jadi ada hubungannya nih, apa namanya, antara modal yang keluar dan masuk secara net dengan suku bunga real. Uh, ketika tingkat suku bunga itu menurun, tingkat suku bunga real itu menurun, tingkat suku bunga domestik ya, jadi tingkat suku bunga Indonesia lah seperti itu. Nah, aset domestik menjadi kurang menarik, less attractive relative to foreign assets. Jadi kalau misalnya Bank Indonesia bilang, hey, tingkat suku bunga itu akan kita turunin, terus kemudian diikuti dengan apa namanya penurunan suku bunga dari pasar-pasar lainnya. Jadi misalnya ada apa namanya perusahaan mau bikin obligasi atau pemerintah terbitin obligasi, tingkat suku bunganya turun gitu kan, suku bunga deposito turun dan lain sebagainya, semuanya turun. Nah artinya asetnya di Indonesia itu jadi kurang menarik dibandingin dengan aset luar. Jadi orang bisa lihat nih, di Indonesia suku bunga semuanya lagi turun. Kalau gue investasi di Indonesia, kalau gue nabung di Indonesia, returnnya cuma 5% katakanlah gitu. Sementara kalau gue di kalau gue di misalnya di mana? Di Brazil, gue bisa dapat 11% misalnya gitu. Nah, itu kan artinya Brazil akan jadi lebih menarik untuk prospek
menabung, investasi dan lain sebagainya. Artinya ketika seperti itu, kalau ada orang yang punya akses untuk investasi di luar negeri, atau orang asing yang memang suka investasi di banyak-banyak negara, mendingan mereka investasi di luar. Kalau tingkat suku bunga di Indonesia tidak menarik, ya kan? Nah, artinya kalau misalnya tingkat suku bunga di Indonesia turun, akan ada net capital outflow, atau net capital outflow-nya akan meningkat. Maksudnya apa? Secara net akan lebih banyak yang keluar duitnya. Banyak orang Indonesia yang punya akses, males deh gue beli obligasi Indonesia, mendingan gue beli obligasi pemerintah Amerika, gitu. Atau gue beli obligasi perusahaan-perusahaan luar negeri yang suku bunganya lebih menguntungkan. Tuh. Dan juga ada investor-investor asing yang awalnya aset-aset di Indonesia ini menarik, terus kemudian suku bunganya turun, terus mereka ngerasa males deh gue gitu kan, mendingan gue balikin lagi duitnya, sehingga mereka narik duitnya, ada capital outflow. Misalnya contohnya PayPal di orang-orang Indonesia beli aset asing yang lebih banyak, atau yang emang orang luar negeri, ini kenapa ada titik, eh jadi atau orang yang luar negeri itu membeli lebih sedikit aset-aset di Indonesia, nggak menarik, males deh gue gitu kan, atau memang ditarik aja duitnya, gue udah investasi, gue tarik, gue bawa keluar lagi. Nah, sehingga net capital outflow meningkat. Nah, jadi hubungannya suku bunga sama NCO itu negatif. Artinya kebalikannya ya, kalau tingkat suku bunganya meningkat, artinya investasi di Indonesia returnnya lebih tinggi. Nah, orang di Indonesia ya nggak mau beli di luar. Ngapain gue beli di luar? Ada risiko ini kan, ada risiko nilai tukar gitu. Nah, mendingan gue investasi di Indonesia aja. Jadi nggak banyak yang keluar duitnya. Di sisi lain, eh, apa namanya eh, orang-orang luar negeri itu banyak yang mau beli aset-aset Indonesia. Nah, sehingga net capital outflow-nya menurun. Net capital outflow menurun artinya net capital inflow meningkat ya. Jadi kebalikannya aja kan, masalah arah. Nah, seperti biasa, loanable funds market ini gak ada yang bukan gak ada ya. Perbedaannya nggak terlalu signifikan. Cuma ada ini aja nih. Sekarang demand loanable funds itu ada temennya NCO. Ingat bahwa S sama dengan I plus NCO pada perekonomian terbuka, demand dari loanable funds itu nggak cuma dari orang-orang yang mau pinjam duit untuk membeli capital goods atau investasi biasa dalam negeri. Biasanya kan kita savings, ininya investment udah kan. Nah, tapi sekarang ada NCO juga. Nah, dari mana nih? Dari orang-orang yang mau minjem duit untuk kemudian diinvestasiin di luar. Jadi misalnya di kelas ini, gue bilang, gue pinjam duit kalian dong sejuta-sejuta. Kenapa? Karena gue pengen investasi di luar. Gitu, di luar negeri. Misalnya gue mau investasi di, apa ya? Ya katakanlah di perusahaan di Taiwan yang baru buka. Atau misalnya di Vietnam. Nah, gue mau beli sahamnya, atau gue mau beli obligasinya, atau gue memang pengen menyertakannya, sehingga gue minjem duitnya ke masyarakat Indonesia, ke tabungan lu, ya kan, gue minta pinjaman dong, tapi kemudian digunakan untuk NCO gitu. Nah, jadi demand loanable fund sekarang nggak cuma dari orang-orang yang mau investasi domestik, tapi dari orang-orang yang mau beli foreign assets. Atau misalnya gue bilang, pinjem duit dong sejuta-sejuta.
gue mau transaksi apa namanya foreign exchange. Gue mau mau jual beli dolar, euro, yen, yuan dan lain sebagainya. Gue mau jual beli falas. Atau kalau misalnya zaman sekarang, gue mau beli kripto. Kan. Nah, dari dua ini antara loanable funds sama NCO ini sebenarnya bisa ada eh, apa ya? Bisa dibilang ada eh, interaksi di mana kita lihat sumbu Y-nya, sumbu vertikalnya sama-sama R. Nah, sehingga kita bisa bukan menurunkan nih, menyebelahkan. Mungkin waktu kalian PE 1 kan udah pernah apa namanya ya masalah oh dari pasar eh apa persaingan sempurna di tingkat pasar terus kita tarik harganya jadi ada di tingkat perusahaan. Nah, ini mirip-mirip di mana ini pasar loanable funds, interaksi di antara mereka itu menentukan harga loanable funds atau tingkat suku bunga di pasaran. Nah, tingkat suku bunga di pasarnya ini itu menentukan NCO. Tuh. Nah, jadi apa namanya dari dua kurva ini sebenarnya lu secara nggak langsung bisa apa namanya menentukan oh seberapa banyak sih NCO yang akan terjadi gitu kan setidaknya pada di gambar di kurva ini jadi hmm, bentar oh shit oh layout blank jadi ketika true ini tingkat suku bunga oh ini NCO tadi kan ada turun gini ya oke terus apa namanya lu punya eh, gambaran dari kurvanya oh ini supply-nya ada fungsinya gitu lu bikin fungsi matematisnya terus kita punya ininya di Renewable Funds ini dari National Savings ya sementara ini dari investment plus NCO nah oh di equilibriumnya adalah R-nya ada di R star nah kita tarik ke sini R star oh artinya NCO-nya yang akan terjadi adalah sini NCO 1 atau NCO star lah jelek banget seperti itu hmm, nah apa namanya secara umum seperti itulah jadi ada hubungannya jadi kalau misalnya hey apa namanya karena satu dan lain hal misalnya karena pemerintah budget defisit budget surplus kan kemarin kita sudah bahas ya oh bisa jadi demand-nya naik atau turun atau supply-nya naik atau turun tapi kita gunakan aja yang supply-nya berubah misalnya oh karena pemerintah eh, budget defisit national savings-nya menurun supply loanable funds 2 sehingga tingkat suku bunganya meningkat yang menyebabkan ini kan apa namanya crowding out effect kemarin ya oh apa yang hubungannya dengan NCO NCO-nya akan turun
Kenapa NCO turun? Karena ketika tingkat suku bunganya meningkat, tadi kan orang-orang akan ngelihat, orang asing terutama ya akan ngelihat, oh investasi di Indonesia lebih menarik daripada di negara gue. Ada gue investasi di Indonesia aja gitu. Nah ini tadi gambar pinjam gini lah. Terus apa hubungannya sama valuta asing? Ingat tadi NCO itu sama dengan net export, di mana net export adalah demand untuk domestic currency. Jadi sebenarnya lebih gampang kalau misalnya uh, kita itu adalah Amerika, yang mana duitnya dipakai untuk transaksi oleh banyak negara. Sayangnya kita adalah orang Indonesia yang mana rupiah itu tidak digunakan untuk transaksi di banyak negara, tapi bukunya buku orang Amerika. Jadi uh, selama gue di FA ini, kalau baca Menkyu, baca Parkin itu kadang-kadang suka ketukar-tukar, kebalik-balik antara logikanya suka kebalik. Jadi gini, katakan kalau kita ekspor, jadi kalau kita mau jual barang ke luar negeri, orang luar negerinya bayar pakai rupiah. Jadi misalnya kita mau ekspor apa? Ekspor mebel misalnya. Nah, terus yang mau beli orang Jepang. Saya mau beli mebel dari Anda. Tuh kan, tolong dikirim. Oke, tapi lu bayar pakai rupiah. Gue nggak mau nerima mata uang lain misalnya. Jadi maunya dibayar pakai mata uang domestik. Artinya, orang Jepang ini yang jadi tujuan ekspor kita, itu harus ke pasar valuta asing dulu, terus dia nukerin uang yang dia pegang, entah dalam bentuk apa gitu kan, ke dalam rupiah. Jadi dia ke money changer Jepang dulu, gitu kan, konnichiwa, nyari rupiah. Nah, terus beli rupiah, terus kemudian baru dia transfer ke kita. Nah, jadi rupiah adalah uang yang digunakan secara luas di dunia. Asumsinya gitu ya. Nah, artinya net ekspor, transaksi ekspor dan impor, jadi setiap kali kita ekspor kita nerima cuma pakai rupiah, itu adalah permintaan rupiah oleh orang asing. Jadi tiap kali orang asing itu, wah kita mau beli barang dari Indonesia nih, kan? Nah, tapi kita cuma nerimanya itu pembayaran via rupiah. Jadi mereka harus ke pasar valuta asing dulu untuk nyari rupiah. Tuh. Sementara itu, net capital outflow, modal yang keluar, itu adalah penawaran dari rupiah itu sendiri. Jadi berapa banyak uang yang keluar dari Indonesia. Karena apa? Karena dibeli sama orang asing. Karena dibeli sama mas-mas Jepang yang mau beli mebel di Indonesia. Kalau di buku, ininya dolar. Kenapa? Karena bukunya buku Amerika. Ceritanya agak lebih waras. Jadi, net ekspor, misalnya kalau di Amerika ya, net ekspornya Amerika, itu adalah permintaan atas dolar. Kenapa? Karena tiap kali mereka ekspor, mereka maunya dibayar pakai dolar. Lebih waras kan? Transaksinya pakai dolar. Jadi kalau misalnya kita mau impor misalnya apa? Part komputer dari Amerika. Kita harus nyari dolar dulu nih. Kita ke money changer dulu. Kok saya mau beli dolar? $200. Baru kemudian kita ngimpor si barangnya. Artinya tiap ekspornya mereka itu adalah demand untuk dolar. Di warasnya. Supply-nya ya artinya seberapa banyak duitnya yang rela untuk dikeluarkan dari negara tersebut. Outflow kemana? Ke Indonesia.
Kenapa ke Indonesia? Karena orang Indonesia mau beli dolar untuk beli barang. Logikanya nggak muter ya. Kita nyari duit dulu untuk bayar transaksi. Gitu. Agak ribet makanya. Nah, ini tiga-tiganya bisa dihubungkan. Terus. Nah, ketiganya ini punya hubungan nih. Yang mana tadi kata gue cukup rumit sebenarnya. Nah, jadi tadi udah ada di pasar loanable funds, ada capital outflow. Nah, sekarang ada pasar valuta asing. Ya, apa namanya? eh Sebenarnya valuta domestik harusnya. Jadi ini kita ganti daripada lu pusing. Domestic currency. Nah, tapi kenapa dibilangnya pasar valuta asing? Ya kan kita kalau jualan rupiah dibayarnya pakai valuta asing kan. Jadi sebenarnya sama aja dengan pasar valuta asing. Saya mau jual rupiah. Diterima pembayaran menggunakan dolar. Terima pembayaran menggunakan euro. Terima pembayaran menggunakan ringgit Malaysia misalnya. Nah, jadi transaksinya adalah pasar valuta asing juga. Sama aja. Nah, jadi dari tingkat suku bunga itu menentukan berapa NCO-nya, berapa duit yang keluar netnya. Nah, itu menjadikan supply dari apa namanya valuta domestik. Tuh. Kita menyediakan rupiahnya yang mau kita jual, yang mau kita keluarin cuma segini. Tuh. Ditentukan oleh apa? Oleh suku bunganya. Jadi, kalau misalnya if misalnya ada pergeseran di supply loanable funds misalnya, tadi menyebabkan tingkat suku bunganya itu meningkat, artinya net capital outflow itu menurun, jadi nggak mau banyak-banyak rupiah yang kita keluarin. Gue nggak mau ngeluarin rupiah, gue nggak mau bawa rupiah ini ke luar negeri, mau gue pakai untuk investasi dalam negeri. Itu kan karena lebih menguntungkan sekarang investasi di Indonesia karena suku bunganya meningkat. Maka net capital outflow keluar karena orang Indonesia nggak mau jualan duit rupiah, sehingga supply dari rupiah domestic currency di pasar valuta asing itu menurun, sehingga exchange rate meningkat atau rupiah menguat terapresiasi. Itu. Jadi ini kalau exchange rate turun artinya mata uang domestiknya melemah, exchange rate naik, mata uang domestiknya menguat. Gitu ya. Nah, faktor-faktor yang sering dibahas dan perlu diperhatikan itu adalah kebijakan perdagangan. Jadi lu mau mempermudah, mempersulit impor, ekspor, atau gimana? Atau malah lu mau bikin kuota, nggak boleh ekspor banyak-banyak atau nggak boleh impor banyak-banyak. Itu bisa ngaruh nanti ke sini. Kemudian kebijakan fiskalnya pemerintah, mau defisit atau surplus, mau defisitnya dikecilin, mau surplusnya dikecilin, atau surplusnya digedein, atau defisitnya digedein, mau gimana nih? Gitu kan. Kondisi neraca fiskalnya mau digimanain. Nah, itu ngaruhnya ke sini, supply loanable funds atau demand loanable funds. Atau ada fenomena yang dikenal dengan capital flight. Modalnya terbang. Nggak ada apa-apa tiba-tiba terbang. Itu.
Ini biasanya karena suatu alasan yang nggak ada hubungannya dengan tingkat suku bunga dan lain sebagainya. Jadi misalnya, hey, eh karena apa yang lagi kudeta Myanmar, apa namanya? Karena lagi ada kudeta, kondisi politik yang nggak aman. Nah, investor nggak mau investasi, atau yang udah investasi narik duitnya. Oh, enggak lah, gue nggak mau lanjutin investasi di sini dulu, cabut dulu gue, akan cari aman. Nah, ketika hal itu terjadi, oh negaranya lagi nggak aman, tuh kan, cabut. Itu namanya capital flight, modalnya keluar. Ntar gambarnya ada. Nah, di sini contohnya dulu, itu contoh yang pertama itu trade policy. Trade policy itu langsung ngaruhin ke net export. Ketika net export itu berubah karena policy, contohnya misalnya kuota mempermudah ekspor atau mempermudah impor dan lain sebagainya, nggak ada perubahan pada tingkat suku bunga maupun net capital outflow. Tuh. Jadi misalnya kemarin Presiden Amerika kemarin bilang, "Wih, kita akan mempersulit impor dari Cina." Jadi impornya turun, ekspornya katakanlah ceteris paribus ya, asumsikan tetap, sehingga ekspor dikurangi impor karena impornya turun, artinya ini akan naik, ini net ekspornya naik. Nah, oh net ekspornya naik, oke, artinya ingat tadi net ekspor itu adalah demand, demandnya akan naik. An import quota increase the demand for dollars. Dolarnya ini kan tadi domestik ya, makanya kalau misalnya ini gue lebih nyaman bilangnya demand for domestic currency. Nah, ini quantity of domestic currency. Apa dampaknya? Dampaknya adalah ketika net export meningkat, artinya lebih banyak domestic currency yang dicari. Katakanlah kalau kita jualan lebih banyak, orang-orang banyak yang nyari rupiah, tadi mas-mas Jepang beli rupiah makin banyak, sehingga rupiah makin banyak dicari di pasar valuta asing, rupiah akan terapresiasi, value rupiah bakal naik. Tuh. Nah, tapi apa namanya, ya NCO dan suku bunga itu nggak akan berubah. Nah, mana nih? Di sini bilang net export however remain the same. Jadi apa namanya? Memang demand-nya akan meningkat awalnya, tapi kemudian kita supply-nya segitu-gitu aja value-nya. Makin banyak nih orang yang minta rupiah. Oh, tapi saya cuma mau supply segini. Ya udah, akhirnya kejadiannya segitu-gitu juga kan. Nggak akan berubah. Jadi misalnya kita punya, oke, kita mau supply rupiah sebesar 100 triliun. Yang minta makin banyak nih. Gitu kan? Apa namanya, netnya akan makin banyak. Oh ya udah, tapi sih tetap bakal supply 100 aja. Yang berubah cuma harganya. Gitu kan. Sama kayak contohnya, eh nggak tahu kalian ngikutin atau enggak, chip chip komputer itu lagi langka karena dipakai di HP, di komputer, di mobil. Nah, makin banyak nih orang yang mau chip komputer, tuh kan? Part komputer lagi laris manis karena kripto juga, karena orang-orang pengen rakit komputer. Orang banyak yang beli mobil pintar karena ternyata katanya pas lagi COVID orang-orang malah banyak yang beli mobil biar nggak usah naik bus, nggak usah naik kereta, terutama orang-orang tajir. Orang makin banyak nih chip yang minta. Oke, tapi masalahnya kita nggak bisa produksi chip lebih banyak. Ujung-ujungnya transaksinya tetap transaksinya sebesar chip yang bisa diproduksi aja. Dalam hal ini, kalau ini contohnya, oh ya udah,
duit yang bisa kita jual, rupiah yang bisa kita jual, nilainya cuma 100 triliun. Jadi tetap nggak berubah. Cost the relation rate to appreciate, net export however remain the same. Jadi rada aneh sih sebenarnya. An import quota increase the demand for domestic currencies. Harusnya kan net exportnya meningkat ya. Kan demand di sini dari net export. Tapi kalau kita lihat dari ininya, apa namanya, si eh domestic currency yang di apa namanya transaksikan itu nggak berubah. Bahasanya rada aneh sih menurutku di sini. Itu tadi kalau misalnya ada trade policy, jadi ngaruhnya ke net export, ingat aja apa namanya yang berubah cuma si net exportnya aja, yang berubah cuma demand dari domestic currency. Ini mereka tidak diganggu gugat. Sisi lain, nomor 2 nih, budget deficit atau budget surplus. Yang biasanya dibahas budget deficit ya, yang lebih realistis. Budget deficit memengaruhi pasar loanable funds. Ingat materi sebelum UTS. Sehingga katakanlah budget deficit menurunkan tadi supply loanable funds, sehingga interest rates-nya meningkat. Interest rates meningkat menyebabkan NCO-nya berkurang tadi kan, sehingga apa namanya menurunkan supply dari domestic currencies. Ya, kalau sini domestic currency-nya Amerika dolar. Jadi, kita mau pakai nih untuk investasi di dalam negeri, sehingga kita nggak mau jual banyak-banyak rupiahnya. Sorry ya, mas-mas Jepang, kita nggak bisa nyediain rupiah banyak-banyak, karena kita mau pakai di negeri sendiri. Nah, sehingga yang akan terjadi adalah ketika supply-nya turun, apa namanya, si exchange rate-nya juga meningkat. Rupiahnya akan menguat. Selain itu, bukan cuma rupiahnya menguat, tapi kalau kita lihat di sini, ininya berubah ya. Quantity of domestic currency yang ditransaksikan. Jadi si net export itu kan demand ini net export ya. Nah, itu juga akan menurun. Kalau tadi ini bergeser, tapi value-nya, berapa rupiahnya, itu nggak berubah. Kalau sini value-nya berubah, berapa rupiah. Awalnya 100 triliun, sekarang jadi 80 triliun. Tuh. Mana deh. Nah, kemudian kalau misalnya capital flight, jadi misalnya di sini adalah dia pakai pesos. Dia kalau nggak salah contohnya di buku tuh adalah kalau misalnya Meksiko itu tidak aman. Perang kartel narkoba. Orang-orang nggak mau investasi di Meksiko. Mexico. Nah, sehingga terjadi capital outflow. Yang akan geser itu adalah CNCO-nya. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan. Jadi nggak ada perubahan dari tingkat suku bunga dulu. Nggak ada apa-apa di sininya. Yang berubah duluan adalah CNCO-nya. Wah, enggak, gue cabut gitu kan. Nah, sehingga yang berubah duluan adalah NCO. Sini. Nah, ingat bahwa apa namanya? Nah, terus ngehubunginnya gimana nih? Kalau NCO naik, waduh. Nah, terus gimana cara nentuin yang lain-lainnya? Apakah dia akan tetap di sini R-nya? Jadi cuma begini doang? Nah, gitu kan. R-nya akan tetap atau enggak? Enggak. Karena ingat bahwa demand loanable funds di sini sekarang itu adalah investment ditambah NCO. Jadi ketika ada peningkatan net capital outflow,
permintaan loanable funds-nya juga akan naik. Jadi misalnya di Indonesia tiba-tiba rusuh nih karena satu dan lain hal. Nah, akan banyak orang, mungkin gue tidak termasuk ya. Mungkin juga beberapa dari kalian gak termasuk, tapi mungkin ada beberapa orang yang saking paniknya, mereka akan nyari duit pinjaman. Gue minjem duit deh. Terus kemudian duitnya dibawa cabut, dibawa lari ke luar negeri. Gitu. Dan balik lagi baru kalau aman. Itu akan mungkin terjadi. Sehingga ketika terjadi NCO-nya geser dari NCO 1 ke NCO 2, demand loanable funds-nya geser juga. Sini, naik juga. Sehingga sekarang R yang kita pakai sudah bukan R1 tapi R2. Nah, sini artinya ada pergeseran dari si supply of domestic currencies-nya. Nah, terus kemudian tingkat exchange rate-nya akan menurun. Jadi misalnya di Indonesia rusuh, gue bakal minjem duit di dalam negeri nih, gue pinjem duit gitu kan, gue mau keluar. Nah, pas gue mau keluar kan gue tidak bisa hidup di luar negeri menggunakan rupiah kan. Gue nggak mungkin misalnya gue cabut ke Singapura terus beli makanan pakai rupiah. Orang Singapura nggak terima rupiahnya. Nah, sehingga setelah rupiahnya tadi gue pinjem gitulah. Nah, terus gue pengen cabut keluar. Nah, itu rupiahnya gobral. Gue nyari dolar Singapura, gue nyari ringgit Malaysia, gue nyari valuta asing. Kenapa? Karena gue mau cabut ke luar negeri. Nah, karena rupiah dari kantong gue sendiri dan rupiah dari dana pinjaman ini gobral, sehingga sekarang rupiah jadi banyak. Kalau di sini tulisannya pesos, rupiah jadi banyak di pasar. Supply domestic currencies itu meningkat. Karenanya akan terdepresiasi. Tuh. Contoh soal. Jadi di antara 3 ini bisa jadi semuanya atau bisa jadi salah satu ditanyain. Seingat gue sih waktu gue yang ujian, jadi waktu gue PE 2, tiga-tiganya ditanyain seingat gue ya. Atau gue cuma soal latihan, gue lupa. Nah, tapi habis itu gue gak inget soal ujian setelahnya. Cuma yang tahun lalu, ini gue dapat katanya untuk menghentikan capital flight dan menghindari depresiasi rupiah lebih lanjut. Jadi tujuannya capital flight kita hentikan biar tidak depresiasi. Nah, kandidat presiden tuh itu bilang bahwa mendingan pemerintah banyakin budget surplus aja. Jadi, daripada banyak capital flight dan kemudian depresiasi parah, mendingan pemerintah memperbaiki kondisi budgetnya. Budget surplusnya ditingkatin. Atau defisitnya kita kurangin. Nah, perintahnya adalah evaluasi sugesti tersebut, masukan tersebut menggunakan diagram yang relevan. Ini kita sudah bisa simpulkan bahwa yang akan kita bahas adalah hubungannya sama budget defisit atau budget surplus, di mana dia bilang surplusnya kita naikin atau defisitnya kita kurangin. Nah, artinya kita akan mulai di si loanable funds market ya.
Nah, ketika si surplus loanable surplus dari apa tadi budget budget surplus itu meningkat atau defisitnya mengurang, artinya kan national savings itu akan meningkat ya. Ketika national savings meningkat, supply dari loanable funds akan meningkat. Yuk ingat. Nah, ketika supply loanable funds itu meningkat, ini kenapa warnanya balik-balik? Ketika supply loanable funds meningkat, tingkat suku bunga akan turun dari R1 ke R2. Ini sekarang tingkat suku bunga ada di R2. Nah, dari sini kita akan kita ganti deh net capital flow. Awalnya tingkat suku bunga ada di sini yang hitam. Sekarang yang merah. Karena tingkat suku bunga menurun, investasi di Indonesia tidak menarik, capital outflow meningkat. Jadi kalau misalnya banyak budget surplus itu terjadi, banyak-banyak, akan banyak duit yang keluar. Kan, net capital outflow akan meningkat. NCO 1, sokap niche, NCO 2. Nah, ketika ini terjadi, mungkin ini kita nah, ups. Artinya, supply domestic currency-nya awalnya itu yang ini, NCO 1, supply 1, sekarang jadi supply 2. Sementara demand dari domestic currencies, rupiah lah ya, langsung aja. Ini demand sama dengan net ekspor, tetap dia tidak berubah. Yang akan terjadi apa? Ini adalah titik 1, E1, ini adalah E2. Yang akan terjadi adalah exchange rate-nya menurun. Nah, exchange rate menurun nih maksudnya apa? Artinya malah makin depresi ya sih. Evaluasi menurut analisa menggunakan diagram di atas, itu kan apa namanya, masukan dari calon presiden tersebut yang tidak disebutkan namanya itu tidak apa ya, tidak efektif, di mana depresiasi dari rupiah bukannya berhenti tapi malah semakin parah. Selain itu, net capital outflow, capital flight, kayak ya uang yang keluar dari Indonesia juga makin banyak karena tingkat suku bunganya malah turun. Kalau mau banyak apa namanya, duitnya banyak yang masuk atau duit keluarnya makin dikit, harusnya tingkat suku bunganya dinaikin. Tuh. Jadi
sugestinya yang diberikan oleh calon presiden tersebut bisa dikatakan tidak efektif. Tuh bahasanya bagus, jangan dibilang salah gitu. Enggak ya. Dikatakan tidak efektif. Itu apa namanya dasarnya. Jadi ada interaksi antara tiga ini, kemudian interaksinya bentuknya kayak gimana, yang biasa dibahas cuma tiga ini. Trade policy itu langsung ngaruh ke si net export di sini, demand untuk demand dari ininya. Budget deficit atau surplus itu ngaruh ke loanable funds dulu. Capital flight, yang dimaksud capital flight-nya di sini adalah ya tadi apa namanya, karena alasan selain yang digambarin di sini, terus tiba-tiba orang mau bawa duitnya keluar. Nah itu langsung ke si sini NCO di sininya. Itu ada yang mau ditanyakan? Wah, wanjay. Mana tadi? Nah tadi mana ya? Tadi pertanyaannya adalah yang belum sempat gue bahas. Kenapa net capital outflow sama dengan net export? Itu kan. Ini sebenarnya pembahasannya agak mana ya? Bukan, bukan, bukan. Gue tutup kali ya. Mana nih? Nih, ini dari satu halaman ini aja, ini satu halaman itu sampai sekarang kok kalau misalnya lagi bingung baca sini, tapi kadang-kadang juga hah gimana teh gitu. Nih, important subtle fact that accounting stats ekonomi. Nah, persamaan ini itu akan benar karena pada tiap transaksi yang memengaruhi sisi satu, dikatakanlah net capital outflow, itu juga akan memengaruhi si net export, dan sebaliknya kalau net export itu akan mempengaruhi net capital outflow. Contohnya, langsung lihat contohnya aja. Misalnya, eh, katakan lu adalah seorang programmer. Kemudian lu jual program, lu jual software kepada apa namanya konsumen di Jepang dengan harga 10.000 yen. Katakanlah lu dapat pembayarannya 10.000 yen. Jadi itu ada di net export ya. Jadi katakan ini adalah US, ini domestik, daerah US ya. Terus kemudian ada tadi mas-mas Jepang, Nippon. Nah, kita jual barang dalam bentuk software. Kita dapat duit dalam bentuk 10.000 yen. Sekitar 1,4 juta. Yen lambangnya gimana? Ya bodo amat. Yen. Masa pakai kanji? Ichiman and ya sama something kayak gitulah ya. Ichiman yen. Nah, dari 10.000 yen ini terus kan masuk ke kantong Anda yang merupakan seorang apa namanya programmer tadi.
Nah, penjualan software ini itu adalah ekspor, terus meningkatkan net ekspor di Amerika. Nah, terus apalagi yang menyebabkan NCO sama dengan NX kan? Nah, ini jawabannya itu tergantung dari si 10.000 yen ini mau dipakai apa. Nah, katakanlah lo dapat 10.000 yen, cuman yen ini lo pakai untuk ditaruh di kasur. Ya, lo taruh di dompet atau di rekening lah ya. Lo punya rekening valuta asing. Nah, kalau misalnya kayak gitu, artinya sebenarnya itu mirip seperti lo dibayar 10.000 yen itu kira-kira 10.000 yen yen belum bisa ininya. Itu kira-kira sama dengan $100. Nah, kalau misalnya super chat di YouTube sama-sama merah. Nah, apa namanya? Jadi katakanlah kita nggak dibayar pakai 10.000 yen. Kita dibayarnya pakai $100. Nah, mana? Bukan, bukan. Nah, kita butuh. Sekarang kita ganti jadi ini. Nah, jadi katakanlah seperti itu dulu ya. Katakanlah pakai $100 dulu. Nah, kemudian $100 yang ada di dompet ini dijual ke orang, ke orang Jepang atau ke apa namanya exchange rate, dijual sehingga lu dapat 10.000 yen. Jadi kita cuma kayak nambahin satu step aja, tuh kan. Nah, jadi apa namanya kekayaan lu yang kalau secara domestik itu nilai $100, lu tukerin ke 10.000 yen. Ini kan net capital outflow ya. Capital outflow sebesar $100 atau sama dengan net capital outflow sebesar 10.000 yen. Jadi apa namanya keputusan lu untuk megang 10.000 yen itu adalah sama aja seperti lu dibayar menggunakan $100 oleh orang Jepang ya, tapi kemudian $100-nya lu ganti dengan 10.000 yen. Itulah mengapa ketika ada ekspor software sebesar 10.000 yen itu sama aja seperti akan sama dengan net capital outflow sebesar $100. Karena sekarang lu megangnya yen. Gitu loh. Nah, terus kalau yennya kita jual gimana? Kita pengennya pegang dolar. More realistically, however, kalau misalnya lu yen ini kan nggak kepake di Amerika kan? Anjir gua ngapain nih taruh di Amerika gitu kan? Taruh di dompet ngapain? Entah lu tukerin ini ke orang lain, lu jual ke orang lain yang butuh di Amerika, atau 10.000 yennya ini akan lu investasikan ke perekonomian Jepang. Oh, gue pengen beli sesuatu tapi pakai yen. Nah, ya lo beli sesuatunya ke Jepang, ya kan? Nah, entah lo impor atau katakanlah lo investasi. Sehingga lebih realistisnya adalah ketika lo dapat sebuah valuta asing, karena valuta asing itu nggak digunakan di negara lo, akan diinvestasikan ke negaranya balik lagi. Capital outflow. Nah, jadi mana nih? Katakanlah tadi bahasa bukunya. Katakanlah lu cuma nyimpan aja duit yennya. Nah, jadi lu we might say you have a yen for yen. Maksudnya apa? Jadi lu bener-bener dapat 10.000 yen tadi. Jadi lu jual 10.000 yen, apa namanya softwarenya, lu dapatnya beneran 10.000 yen. Pada kasus ini,
Lu mendapatkan pendapatan lu untuk invest ke Japanese economy, di mana domestic resident lo yang jual barang dengan harga $100 atau dengan kata lain 10.000 yen itu mendapatkan foreign assets Japanese currency. Tuh. Nah, ini kan tadi net capital outflow itu kan kemarin dibahasnya adalah modal atau capital atau aset, asetnya dalam bentuk mata uang biasanya itu keluar atau masuk ya. Nah, jadi duit lu, pendapatan lu sebesar $100 itu keluar untuk beli 10.000 yen. Itu tadi apa namanya kayak perumpamaannya ada satu transaksi lebih banyak aja. Itulah mengapa net ekspor akan sama dengan net capital outflow. Atau penjelasan lainnya adalah ya kalau mau lebih realistis 10.000 yen ini tidak digunakan di Amerika. Gue mau jajan di Amerika nggak bisa. Ya akhirnya mendingan 10.000 yennya gue jual. Nah, dijual. Nah, dijual untuk ya kemudian lu dapat $100, tapi kemudian 10.000 yen ini tetap ada di US gitu kan, nggak penting. Ya, daripada duit 10.000 yen ini nganggur, mendingan diinvestasiin aja ke negara Jepang. Investasi, beli saham Jepang, beli obligasi Jepang, gitu kan. Atau ya ujung-ujungnya lu impor barang dari Jepang, sehingga capital outflow juga sebesar 10.000 yen. Itulah mengapa net capital outflow sama dengan net ekspor. Emang agak pusing sih. Jujur, memang pusing. Nah, jadi nih, more likely you would use the 10,000 yen to buy stock in a Japanese corporation or you might buy Japanese government bond. Yet the result of your decision is much the same. A domestic resident end up acquiring foreign assets. Bedanya, kalau tadi asetnya itu dalam bentuk currency, sekarang asetnya dalam bentuk bond atau apa namanya stock. The increase in US net capital flow, the purchase of the Japanese stock or bond, exactly equals the increase in US net export, the sale of software. Jadi bisa dibilang bahwa si hubungan antara net export sama net capital outflow ini terjadi karena adanya ini ya, anjir nih duitnya nggak pakai dalam negeri gitu kan. Atau dengan apa namanya dengan ini lain dengan apa namanya penjelasan lain adalah untuk gua bisa ekspor si orang Jepangnya ini harus nyari dolar dulu. Gue maunya dibayar pakai dolar. Nah, terus dia harus beli dolar dulu. Di mana dolarnya harus keluar dulu. Ada net capital outflow untuk bisa membiayai si orang Jepang ini beli barang dari US untuk membiayai si ekspornya. Itu ribet, ya ribet. Seperti itu. Nah, recordingnya gue stop ya untuk kuliahnya.